Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai, saya Ahmad Dedat. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang manajemen kinerja. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Sebelum kita masuk ke manajemen kinerja, saya akan membahas apa itu manajemen. Jadi manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya dalam sebuah organisasi maupun perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan tersebut bisa berupa keuntungan finansial, pertumbuhan, pelayanan pelanggan yang lebih baik, efisiensi operasional, atau mencapai sasaran lainnya. Lalu, apa itu kinerja? Kinerja merujuk pada hasil yang dicapai oleh individu, tim, organisasi, atau sistem dalam mencapai tujuan tertentu. Jadi, kinerja adalah ukuran sejauh mana seseorang atau suatu entitas berhasil melaksanakan tugas, mencapai hasil yang diharapkan, atau memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Jadi, manajemen kinerja adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh organisasi untuk memastikan bahwa kinerja karyawan atau tim mereka sejalan dengan tujuan strategik dan operasional perusahaan. Manajemen kinerja juga melibatkan perencanaan, pengawasan, pengukuran, dan pengelolaan kinerja karyawan guna mencapai hasil yang diinginkan. Oke, kita akan masuk ke pembahasan fungsi manajemen kinerja. Yang pertama itu ada pengaturan tujuan, yaitu proses menetapkan tujuan atau sasaran yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu untuk individu, tim, atau organisasi. Jadi tujuan ini berfungsi sebagai panduan dalam mengarahkan usaha dan kinerja menuju hasil yang diharapkan. Lalu yang kedua itu ada pengukuran kinerja, yaitu proses pengumpulan dan evaluasi data atau informasi untuk menilai sejauh mana individu, tim, atau organisasi berhasil mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Jadi tujuan pengukuran kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang seberapa baik kinerja telah berlangsung dan sejauh mana hasil yang diharapkan telah tercapai. Lalu yang ketiga ada umpan balik, yaitu proses memberikan informasi atau evaluasi mengenai kinerja individu, tim, atau organisasi terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang konstruktif dan berarti kepada individu atau tim agar mereka dalam memahami sejauh mana kinerja mereka dan mengidentifikasi area perbaikan atau kekuatan yang perlu dipertahankan. Lalu yang keempat ada pengembangan karyawan, yaitu proses dan upaya yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, kompetensi, dan potensi karyawan dalam rangka meningkatkan kinerja mereka secara keseluruhan. Lalu yang kelima ada pengambilan keputusan. Manajemen kinerja ini juga sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan bagi seorang manajer atau pemimpin perusahaan untuk memilih tindakan atau langkah yang tepat berdasarkan informasi dan analisis yang relevan terkait dengan kinerja individu, tim, atau organisasi. Lalu yang keenam itu ada kinerja yang rendah, yaitu mengacu pada hasil atau prestasi yang kurang memuaskan atau di bawah standar yang diharapkan dari individu, tim, atau organisasi dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja yang rendah dapat muncul karena berbagai alasan termasuk kurangnya keterampilan atau pengetahuan, motivasi yang rendah, ketidakefisienan proses, kurangnya sumber daya yang memadai, atau masalah lain dalam lingkungan kerja. Lalu yang terakhir itu ada pengakuan dan penghargaan, merujuk pada pengakuan formal atau apresiasi yang diberikan kepada individu atau tim sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dan prestasi yang luar biasa dalam mencapai tujuan tertentu. Hal ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk memberikan motivasi tambahan kepada karyawan dan tim, serta mendorong mereka untuk terus berprestasi dengan baik. Lalu kita masuk ke pembahasan tahapan manajemen kinerja. Yang pertama itu penetapan tujuan. Dengan tujuan yang jelas dan terukur, ditetapkan untuk karyawan atau tim yang sejalan dengan tujuan organisasi. Jadi tujuan tersebut harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batasan waktu atau yang biasa kita kenal dengan sebutan SMART. Lalu yang kedua itu ada pengukuran kinerja. Kinerja karyawan atau tim diukur secara objektif berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Ini bisa dilakukan melalui evaluasi kinerja, penilaian 360 derajat, atau metode lain yang sesuai dengan karakteristik organisasi. Lalu yang ketiga ada umpan balik. Karyawan diberikan umpan balik terkait kinerja mereka, baik yang positif maupun yang perlu ditingkatkan. Umpan balik ini dapat membantu karyawan untuk memahami sejauh mana mereka telah mencapai tujuan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Lalu yang keempat itu ada perencanaan pengembangan. Berdasarkan umpan balik dan evaluasi kinerja,
Rencana pengembangan individu atau tim dapat disusun untuk membantu karyawan meningkatkan keterampilan dan kinerja mereka di masa yang akan datang. Lalu yang kelima ada pengelolaan kinerja. Manajemen kinerja melibatkan pengelolaan kinerja sepanjang waktu, termasuk memberikan dukungan, pengarahan, dan bimbingan kepada karyawan untuk mencapai tujuan mereka. Lalu yang terakhir ada pengakuan dan penghargaan. Pengakuan dan penghargaan atas pencapaian karyawan yang berkinerja baik merupakan bagian penting dari manajemen kinerja. Hal ini dapat berupa penghargaan, insentif, promosi, atau pengakuan lain yang dapat memotivasi karyawan untuk terus meningkatkan kinerja mereka. Lalu, kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu aspek-aspek yang terkait dalam manajemen kinerja. Yaitu yang pertama ada penetapan tujuan dan sasaran, yang kedua ada perencanaan kinerja, yang ketiga ada pengawasan dan monitoring, yang keempat ada evaluasi kinerja, yang kelima ada pengembangan kinerja, keenam ada pengakuan dan penghargaan, lalu terakhir itu manajemen kinerja yang berkesinambungan. Semua aspek yang telah saya sebutkan itu saling terkait dan harus dikelola secara holistik untuk mencapai manajemen kinerja yang efektif dalam suatu organisasi atau perusahaan. Oke, itu saja pembahasan saya tentang manajemen kinerja. Jadi video ini adalah salah satu syarat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester dari mata kuliah manajemen strategik. Saat ini saya kuliah di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, program studi manajemen semester 4. Oke, bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan bila ada kesalahan dari materi yang saya sampaikan, mohon dikoreksi di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.